Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamudi Prasestyo. Di sini saya akan mengampu praktikum tentang keterampilan dasar keperawatan. Ada 5 besar materi yang akan saya ajarkan dalam praktikum KDK ini. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dalam pemberian obat. Yang kedua, teknik pemberian obat per rektal. Yang ketiga, teknik pemberian obat melalui mata. Yang keempat, teknik pemberian obat melalui hidung atau naso. Yang kelima, teknik pemberian obat melalui telinga. Materi yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip pemberian obat. Dalam prinsip-prinsip pemberian obat, kita harus mengetahui tentang 7 benar dalam pemberian obat. Benar yang pertama yaitu benar pasien, di mana kita harus mengelola tentang kebenaran pasien, identifikasi. Ada beberapa hal yang harus diidentifikasi. Yang pertama yaitu tentang identitas. Identitas ini minimal kita harus mengidentifikasi 2 identitas. Bisa nama pasien serta nomor rekam medis. Atau bisa juga nama pasien dengan tepat tanggal lahir, minimal 2. Lebih dari 2 itu lebih baik. Lalu kita cocokkan dengan gelang pasien. Lalu bagaimana dengan pasien yang mempunyai kendala dalam pembicaraan verbal? Kita bisa menggunakan teknik nonverbal, yaitu di mana kita menggunakan pertanyaan terbuka. Pasien umumnya akan mengiyakan dengan cara mengangguk atau menolak dengan cara menggelengkan kepala. Dan untuk beberapa pasien dengan gangguan kesadaran, kita bisa menanyakan tentang identitas pasien kepada keluarga. Itu benar yang pertama. Benar yang kedua yaitu benar obat yang dimaksud. Kita harus mengidentifikasi tentang pemberian obat, yaitu ada 3 tahap identifikasi. Yang pertama yaitu saat membaca permintaan obat atau berupa obat tablet, botol, yaitu dari rak, dengan mencocokkannya dari rak. Apakah dari obat yang kita mau dengan yang diberikan itu apakah sama atau tidak. Yang kedua yaitu membaca label botol obat, bandingkan dengan obat. Setelah kita mengambil, kita bandingkan. Apakah label tersebut yang berada di rak, apakah sama dengan obat yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu setelah kita menggunakan obat tersebut, saat mengembalikannya kita wajib untuk mengidentifikasi obatnya. Apakah obat tersebut sesuai dengan tempatnya masing-masing. Benar yang ketiga yaitu adalah benar dosis. Di sini yang perlu kita identifikasi adalah apakah obat tersebut berupa ampul atau vial. Karena dosis yang kita berikan adalah berupa miligram. Bisa jadi satu ampul itu mempunyai kadar 20 mg, 10 mg, 5 mg. Sehingga kita harus mencocokkan bukan berdasarkan ampul atau vial, tetapi kita mencocokkan berdasarkan miligramnya. Lalu benar yang keempat adalah benar cara atau ada beberapa cara atau rute saat kita melakukan pemberian obat. Yang pertama yaitu peroral atau melalui mulut. Di dalam peroral ini, termasuk di dalamnya adalah sublingual, yaitu obat dimasukkan berada di bawah lidah. Atau bukal, yaitu obat berada di antara gigi dan gusi. Yang kedua yaitu parenteral ini secara umum yaitu melalui vena atau arteri pada pembuluh darah. Yang ketiga yaitu topikal. Pemberian topikal ini pemberian obat melalui kulit atau membran mukosa. Contoh membran mukosa yaitu pada bibir. Yang keempat yaitu pemberian obat
atau cara melalui rektal atau rektum, atau pada bahasa umumnya itu melalui anus. Yang kelima yaitu pemberian obat melalui inhalasi. Inhalasi ini yaitu berupa pernafasan. Seperti contohnya adalah inhaler atau nebulizer juga bisa. Lalu benar yang selanjutnya yaitu benar kelima yaitu benar waktu. Yang harus kita identifikasi dalam benar waktu yaitu berapa kali obat tersebut harus diberikan kepada pasien. Bisa 2 kali per 24 jam, 3 kali per 24 jam, ataupun sejenisnya. Setelah itu, berapa atau kapan kita harus memberikan obat tersebut, atau sebelum makan atau sesudah makan. Karena ini berhubungan dengan sekresi lambung. Ada beberapa obat yang memang itu dapat mensekresi lambung secara berlebihan, oleh karena itu untuk waktu pemberiannya itu dilakukan sesudah. Benar yang keenam yaitu benar dokumentasi. Apa saja yang harus kita masukkan di dalam dokumentasi? Yang pertama yaitu identitas pasien. Berupa nama pasien, bisa ditambahkan dengan nomor rekam medis maupun tempat tanggal lahir, lalu jenis obat apa yang dimasukkan, berupa nama obat, sediaan obat, apakah obatnya itu cair atau berupa bubuk, lalu dosis yang diberikan, berapa miligram, rute yang kita berikan melalui jalur parenteral atau peroral, lalu waktu yang kita berikan, dan yang penting adalah siapa yang memberikannya. Itu harus didokumentasikan berupa nama pemberi obat. Lalu benar yang terakhir yaitu edukasi. Di dalam edukasi, kita harus menjelaskan kepada pasien atau keluarga apa itu manfaat obat yang kita berikan. Lalu efek samping apa yang kemungkinan terjadi jika obat tersebut diberikan. Itu tentang prinsip-prinsip pemberian